Selamat siang, perkenalkan nama saya Keja Lizina. Hari ini saya akan menjelaskan tentang manajemen sales. Jadi ini adalah kesimpulan dari sesi pertama. Jadi aku akan menjelaskan tentang pengertian sales dulu. Dan pengertian dan peran penjualan gitu. Apa aja sih? Sales atau penjualan itu bertujuan untuk menciptakan transaksi antara penjual dan pembeli dengan menerapkan prinsip, teknik, dan keterampilan. Karena menurut aku jadi sales itu butuh keterampilan. Karena kalau misalkan kita nggak bisa memberitahu kita kurang enak atau kurang bagus, pengetahuan kita akan sebuah produknya dari sebuah brand ini minim, itu mungkin pembeli tidak tertarik ya dengan barang yang kita tawarkan itu. Jadi tentunya butuh keterampilan juga gitu. Terus ada berbagai aktivitas penjualan, meliputi sebelum penjualan, pra penjualan, terus saat penjualannya, terus mau online ataupun offline kayak gitu. Jadi tentunya manajemen sales ini sangat mengelola, jadi bertugas untuk mengelola semua kegiatan penjualan. Namanya juga manajemen sales ya. Oke, tugas utama dari manajer manajemen sales ini adalah, jadi pertama itu ada komunikasinya dulu. Komunikasinya itu harus efektif tentunya. Kalau misalkan gak efektif nanti mungkin bawahannya juga jadi bingung ya. Harus menjadi pendengar yang baik, pembicara yang baik, ngasih tahu yang mana gitu, yang benarnya kayak gitu. Terus mampu untuk memanage orang, untuk ngasih tahu orang, mampu mengorganisir, mampu memotivasi orang-orang juga, dan melatih tim gitu biar timnya selalu kompak. Pengetahuan dan keterampilan yang baik tentunya of course, dan dalam penjualan gitu. Memahami industri produknya seperti apa, memahami pengalaman penjualan itu seperti apa, tentunya harus punya pengalaman ya. Terus punya juga kepemimpinan dan pemberdayaan, jadi harus bisa menginspirasi gitu, dan mendelegasikan tugas tentunya ya. Terus harus bisa juga adaptasi dan manajemen waktu, fleksibel dan mampu mengelola waktu dengan baik. Oke, next ada penjualan sebagai bagian dari pemasaran. Jadi penjualan ini, sales ini adalah bagian dari marketing gitu, bagian dari pemasaran. Kalau menurut aku, marketing itu untuk jangka lama, untuk branding si sebuah brand ini. Tapi kalau misalnya sales itu saat itu juga, jadi jangka waktunya nggak lama gitu, untuk pendek gitu jangka waktunya. Jadi kalau misalnya marketing itu brandingnya si sebuah brand ini kayak gimana untuk dalam jangka waktu panjang, kayak Pocari Sweat, oh ini buat minuman ion gitu untuk olahraga. Tapi kalau misalnya sales itu kayak, nih mau beli nggak, ini benar-benar bagus banget buat kalian, kebetulan kalau kamu kan abis lari ya pasti capek dan butuh untuk menambah ion biar gak lemas lagi, biar gak dehidrasi. Ini harus langsung dibeli sekarang nih Pocari Sweatnya gitu. Tapi kalau marketing ini lebih ke kayak jangka panjangnya, oh ya ini Pocari Sweat tuh selalu warnanya tuh biru kayak gitu, ataupun misalnya oh Pocari Sweat itu memang minuman untuk olahraga kayak gitu. Jadi pemasaran bertujuan untuk memilih target pasar kayak gimana, terus menarik dan mempertahankan pembeli seperti itu. Ada juga segmentasi dan target pasar. Segmentasi adalah mengelompokkan pelanggan berdasarkan kebutuhan yang serupa. Jadi kita pastinya ada segmen-segmennya sendiri ya kalau misalkan mau berjualan kayak gitu. Terus ada target juga, tentunya kita punya target. Oh ini nih target pasar aku, ini target pasar gua ini nih. Tentunya kita harus punya target. Kalau misalkan mau berjualan gitu, oh target pasarnya Pocari Sweat ini orang yang suka berolahraga gitu. Selanjutnya juga ada marketing mix. Ini adalah 4P. Nah, ada juga produknya, dari harga, dari tempat, dan dari promosinya. Dari produk apa sih dari brand ini yang ditawarkan kepada pembeli gitu. Dari harga, nilai yang dibayarkan
oleh pembeli itu worth it gak sih kita bayar mahal? Worth it gak sih si brand ini harus memejengkan si harganya semahal itu? Worth it gak? Atau murah? Kayak seberapa layakkah si barang ini dibeli, seperti itu. Tempatnya didistribusi ke pelanggannya di mana, kayak gitu. Terus promosinya juga gitu. Jadi komunikasi pemasaran untuk menyampaikan nilai-nilai yang ada di brand gitu, kayak ini kelebihan produk ini loh gitu. Promosi, tentunya kita butuh promosi biar orang-orang tahu. Hubungan antara penjualan dan pemasaran. Apa sih hubungannya antara penjualan dan pemasaran? Strategi pemasaran mempengaruhi penjualan. Jadi ada membangun pasar, mempertahankan pasar, memanen pasar, dan diverifikasi pasar. Terus ada juga dampak marketing mix dan penjualan, yaitu ada tingkat keterlibatan produk mempengaruhi cara menjual, dari harganya juga, dari tinggi rendahnya. Apakah worth it yang tadi balik lagi, dan promosi penjualan harus selaras dengan komunikasi kepada pelanggan, seperti itu. Terus tempatnya juga harus benar-benar bagus gitu untuk segmen-segmen yang tadi kita udah mau targetin, seperti itu. Jadi kalau dari aku segitu aja kesimpulannya yang bisa aku ambil. Terima kasih.